Sang miliarder kehilangan segalanya sampai petugas kebersihannya mengubah hidupnya dalam sekejap. Sebelum kita mulai, ceritakan dari negara mana kamu menonton video ini. Nikmati ceritanya. Dinding kaca gedung pusat Wijaya Global Systems bergetar setiap kali Arjuna Wijaya memukul meja kayu jatinya dengan kepalan tangan. Di layar kantornya muncul peringatan merah satu demi satu, seperti luka terbuka yang tak berhenti berdarah. Seluruh sistem perusahaan sedang diserang. File terhapus, akun terblokir, angka menjadi nol. Dalam hitungan menit, 15 tahun kerja keras runtuh di depan matanya. Kerajaan teknologinya, yang terbesar di Indonesia, hancur secara langsung. Tidak mungkin, gumamnya tak percaya, sambil menyaksikan nilai sahamnya jatuh seperti batu. Kesepakatan terpenting dalam hidupnya harus ditandatangani saat fajar. Sebuah merger senilai 180 triliun rupiah yang akan menjadikannya legenda dunia korporat. Tapi sebaliknya, dia harus menjelaskan kepada para investornya bahwa mereka telah menjadi korban serangan siber yang mustahil dihentikan. Napasnya menjadi berat. Dia telah membangun perusahaannya dari nol, tidur di kantor, makan di depan monitor, mengorbankan persahabatan dan hubungan. Dan semuanya menghilang di depan matanya. Jam menunjukkan pukul 23.30 malam ketika dia mendengar langkah kaki di koridor. Dia telah menyuruh semua orang pulang, tidak mampu menanggung tatapan khawatir mereka. Dia pikir itu satpam, tapi suaranya berbeda. Langkah lembut, pelan, disertai derit roda. Dia mengangkat pandangannya. Melalui dinding kaca dia melihat sosok bergerak di antara bilik-bilik. Seorang wanita dengan seragam biru mendorong troli kebersihan. Arjuna menghela napas. Dia lupa bahwa shift malam bagian kebersihan masuk pada jam itu. Wanita itu berhenti di depan kantornya. Melihatnya di sana, dengan wajah lelah dan dasi longgar, dia ragu beberapa detik sebelum melanjutkan. Rambutnya coklat terang diikat ekor kuda dan mata coklatnya bersinar di bawah cahaya redup koridor. Entah mengapa, kehadirannya terasa menenangkan. Dia bekerja dengan tenang, tidak peduli dengan kekacauan finansial yang melanda. Sementara dunia Arjuna runtuh, wanita itu terus membersihkan meja seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika pandangan mereka bertemu, dia berhenti. Sesuatu dalam ekspresi pengusaha itu membuatnya mendekat sedikit dan mengetuk kaca dengan lembut menggunakan buku-buku jarinya. Arjuna ragu, tapi kemudian memberi isyarat agar dia masuk. Wanita itu meninggalkan troli di luar dan masuk dengan hati-hati. "Permisi," katanya dengan suara lembut, sedikit aksen Jawa mewarnai kata-katanya. "Saya tidak ingin mengganggu. Tapi apakah Bapak baik-baik saja? Bapak terlihat sangat buruk." Arjuna tertawa pahit. "Tergantung apa arti baik-baik saja. Perusahaan saya baru saja dihancurkan dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa." Dia mengamatinya beberapa detik, lalu menatap layar di mana kesalahan terus muncul tanpa kendali. "Serangan siber?" tanyanya. "Ya, insinyur terbaik tidak bisa menghentikannya. Semuanya hilang." Wanita itu mendekat dengan hati-hati, tanpa menunjukkan ketakutan atau keterkejutan. "Boleh saya lihat?" "Lihat?" ulangnya bingung. "Layar Bapak. Mungkin saya bisa membantu." Arjuna mengangkat alis. Seorang petugas kebersihan berbicara tentang jaringan komputer. Sesaat dia pikir dia sedang mengigau, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatnya ragu. "Tidak masuk akal," katanya. "Bahkan insinyur saya tidak bisa melakukannya." Kadang orang dalam tidak melihat sesuatu dengan jelas. Jawabnya tanpa kehilangan ketenangan. "Biarkan saya mencoba. Bapak tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan." Dia benar. Tidak ada lagi yang bisa hilang. Arjuna mengangguk perlahan dan mengizinkannya mendekat. Dewi duduk di depan monitor utama. Jari-jarinya bergerak di atas keyboard dengan kelancaran yang membuatnya terdiam. Dia tidak ragu, tidak mencari. Dia menulis baris perintah dengan presisi, membuka jalur tersembunyi dan menjalankan program yang bahkan dia tidak tahu ada di sistemnya sendiri. "Ini lebih serius dari yang terlihat," gumamnya mengerutkan kening. "Tapi ada kesalahan dalam strategi serangan mereka. Jika cadangan lama Bapak tidak terhubung ke sistem utama, kita bisa memulihkan semuanya." Arjuna berkedip. "Bagaimana kamu tahu semua itu?" Dia tidak menatapnya, terus bekerja. "Sebelum ini saya insinyur di Nusantara Solutions, 8 tahun di keamanan siber.
Saya harus berhenti ketika ibu saya sakit. Pekerjaan ini memungkinkan saya merawat keponakan dan memiliki jam kerja fleksibel. Dia tidak tahu harus berkata apa. Saya turut prihatin, gumamnya. Tentang ibu kamu. Beliau meninggal 6 bulan lalu, jawabnya dengan tenang. Tapi beliau meninggalkan sesuatu yang penting, kebiasaan untuk tidak menyerah ketika sesuatu tampak mustahil. Dewi terus mengetik. Cahaya layar memantulkan campuran konsentrasi dan tekad di wajahnya. Jika Bapak punya cadangan lokal, Bapak bisa mencoba pemulihan manual. Saya butuh akses ke server utama dan beberapa jam tanpa gangguan. Arjuna mengamatinya dalam diam, terkejut. Seorang wanita yang membersihkan kantor tahu lebih banyak tentang sistemnya daripada tim teknisnya sendiri. Akhirnya dia berdiri, mengambil kartu masternya dan menyerahkannya. Kamu punya akses penuh. Apapun yang kamu butuhkan. Dewi menatapnya terkejut. Bapak percaya pada saya hanya karena saya berbicara dengan percaya diri. Saya percaya karena kamu orang pertama yang tidak mengatakan turut prihatin, jawab Arjuna. Dan karena saya tidak punya pilihan lain. Dia tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita bekerja. Tapi saya peringatkan sesuatu. Ketika ini berhasil, jangan lupa siapa yang membantu Bapak. Arjuna mengikutinya ke lift. Troli kebersihan tertinggal. Ditinggalkan. Dewi berjalan dengan langkah mantap, bukan lagi sebagai karyawan tak terlihat, tapi sebagai profesional yang tahu persis apa yang dia lakukan. Saat mereka turun ke lantai bawah tanah tempat server pusat berada, dia memahami bahwa malam itu bukan hanya tentang menyelamatkan perusahaannya. Sesuatu sedang berubah dalam dirinya, sesuatu yang mendalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama dia merasakan harapan. Lift turun perlahan menuju tingkat bawah tanah. Arjuna mengamati Dewi dari sudut matanya, tertarik dengan ketenangan yang tampak tak tergoyahkan. Dia tidak memiliki postur gugup seseorang yang tidak pada tempatnya, melainkan kepercayaan diri seseorang yang tahu persis apa yang dia lakukan. Keheningan di antara mereka pecah ketika lift berhenti dengan suara keras. Di depan mereka terbuka pintu baja besar dengan pembaca biometrik. Arjuna menggesek kartunya dan meletakkan sidik jarinya di sensor. Pintu terbuka dengan bunyi bip rendah, mengungkapkan jantung Wijaya Global Systems. Tempat itu diterangi cahaya kebiruan redup. Baris demi baris server menderu dengan dengungan konstan kipas pendingin. Udaranya dingin dan kering. Selamat datang di otak perusahaan saya, kata Arjuna dengan suara pahit. Atau apa yang tersisa darinya. Dewi meletakkan tasnya di atas meja dan mengenakan sarung tangan kerjanya. Kita akan menghidupkannya kembali, jawabnya dengan tenang. Tapi saya butuh tidak ada orang lain yang masuk ke sini sampai kita selesai. Bahkan Satpam. Selesai. Arjuna menelepon dan memberikan perintah cepat. Dewi menghubungkan laptopnya ke konsol utama. Pandangannya terfokus pada layar di mana ribuan baris kode korup muncul. Mereka menggunakan serangan propagasi ganda, katanya. Mereka masuk melalui sistem email, memetakan seluruh jaringan dan kemudian melepaskan virus yang menulis ulang izin akses. Ini kompleks, tapi bukan tidak mungkin untuk dibalik. Dan cadangan saya. Disitulah yang menarik, gumamnya. Para penyerang mengira semua cadangan Bapak tersinkronisasi, tapi perusahaan Bapak punya server lama yang dipasang sebelum pembaruan terakhir. Mereka terputus dari jaringan utama. Itu berarti informasinya mungkin masih utuh. Arjuna mencondongkan tubuh untuk melihat layar. Kamu mengatakan kita bisa memulihkan semuanya. Ya, tapi saya butuh beberapa jam untuk membangun kembali jalurnya dan saya tidak menjamin para peretas tidak akan mencoba masuk lagi. Katakan apa yang kamu butuhkan. Kopi, ketenangan dan 6 jam tanpa gangguan. Dia tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang malam. Saya telah memimpin ratusan proyek bernilai miliaran. Tapi saya rasa saya tidak pernah menerima rencana yang begitu langsung. Dewi mengangkat pandangannya sedetik dan membalas senyumnya. Kesederhanaan biasanya bekerja lebih baik daripada pidato, Pak Arjuna. Pekerjaan dimulai. Dewi bergerak di antara server dengan presisi seseorang yang mengenal setiap bagian sistem. Arjuna, yang terbiasa memimpin dari jauh, mendapati dirinya mengamatinya dengan hormat. Dia tidak hanya cerdas, dia metodis, sabar dan sama sekali tidak takut. Seiring berlalunya jam,
Keheningan tempat itu menjadi hipnotis. Hanya terdengar ketukan konstan dan gumaman mesin. Arjuna membawa kopi dari dapur kecil di lantai itu dan meletakkannya di sampingnya. "Terima kasih," katanya tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. "Ini akan memakan waktu, tapi berhasil." "Apa kamu selalu begitu gigih?" tanyanya mencoba mengalihkan perhatian dari kelelahan. "Katakanlah hidup mengajarkan saya untuk tidak menyerah dengan cepat," jawabnya sambil menyesuaikan baris kode. "Ketika ibu saya sakit, saya menghabiskan berbulan-bulan mempelajari semua tentang pengobatannya, mencari solusi yang sudah diabaikan para dokter. Saya tidak menyelamatkannya, tapi saya belajar sesuatu yang penting. Yang mustahil kadang hanya hal-hal yang tidak ada yang berani mencoba lagi." Arjuna mendengarkannya dalam diam. Suaranya tenang, tapi ada kekuatan di balik setiap kata. "Saya lupa itu sudah lama. Akunya. Saya terlalu fokus untuk menang sampai kehilangan kebiasaan untuk percaya." Dewi berbalik sedikit ke arahnya. "Kadang kamu hanya butuh seseorang untuk mengingatkanmu mengapa kamu memulai." Jam menunjukkan pukul 3 dini hari ketika sesuatu berubah. Layar mulai menunjukkan jalur akses yang bersih. Direktori dipulihkan, sistem terhubung kembali satu persatu. "Kamu berhasil," bisik Arjuna mendekat. "Apa yang kamu lakukan?" "Apa yang tidak ada di tim Bapak yang mencoba," kata Dewi dengan senyum tipis. "Saya memulihkan file dari server lama dan membuat firewall manual. Informasi Bapak tertidur, bukan hilang." Arjuna menjatuhkan diri di kursi dengan lega. "Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu." "Jangan dulu bergembira," katanya. "Masih harus membangun kembali protokol dan memastikan mereka tidak menyerang lagi. Apapun yang kamu butuhkan akan kamu dapatkan." Dewi mengangguk. "Fokus lagi." Fajar mulai menyusup melalui saluran atas dan cahaya biru mesin bercampur dengan cahaya keemasan redup. Ketika jam menunjukkan pukul 6.30, sistem utama menampilkan pesan di layar. "Jaringan berhasil dipulihkan." Dewi menarik napas dalam dan bersandar di kursi. "Selesai. Perusahaan Bapak hidup." Arjuna menatapnya hampir tidak percaya. "Bukan hanya itu," katanya, "lebih kuat dari sebelumnya." Dia tersenyum lelah. "Apa yang tidak menghancurkan, menguatkan." Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arjuna tertawa tulus. "Kamu harus memimpin departemen keamanan saya." "Saya hanya membersihkan kantor, Pak Arjuna." "Tidak lagi," jawabnya dengan tegas. "Mulai hari ini itu berubah." Dewi menatapnya terkejut. "Bapak menawarkan saya pekerjaan." "Tidak, Dewi, saya menawarkanmu kesempatan. Kesempatan yang sama yang kamu berikan padaku malam ini." Dia menundukkan pandangannya, terharu. "Tidak perlu membayar saya dengan hal seperti itu. Saya melakukannya karena itu benar." "Justru karena itu," kata Arjuna, "karena kamu melakukan yang benar ketika tidak ada orang lain yang akan melakukannya." Keheningan dipenuhi rasa hormat timbal balik. Pada saat itu, keduanya memahami bahwa malam itu telah mengubah lebih dari sekadar nasib perusahaan. Ketika karyawan pertama tiba pagi itu, mereka menemukan bos mereka dengan jas tergantung di kursi minum kopi bersama seorang wanita dengan seragam biru. Layar menunjukkan data stabil, angka naik, server berfungsi. Seolah krisis tidak pernah ada. Kemudian, di ruang rapat, Arjuna mengumpulkan tim intinya. "Saya perkenalkan Dewi Lestari," umumnya dengan suara tegas. "Dia tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini, dia membuatnya terlahir kembali." Bisikan menyebar di seluruh ruangan. Rizky Pratama, direktur teknis, mengamatinya dengan campuran takjub dan curiga. "Dia, dari shift malam?" tanyanya tidak percaya. "Dia sendiri," jawab Arjuna tanpa ragu. "Dan mulai hari ini dia akan bekerja dengan kita." Dewi menarik napas dalam, merasakan untuk pertama kalinya dalam waktu lama bahwa hidupnya kembali memiliki tujuan. Saat tim bubar, Arjuna mendekatinya. "Jangan pergi dulu. Saya ingin kamu istirahat dan kembali sore ini. Kita akan membutuhkanmu lebih dari yang kamu bayangkan." Dewi mengangguk, masih memproses semua yang terjadi. Saat keluar dari gedung, cahaya fajar menyelimutinya sepenuhnya. Dia mengangkat pandangannya ke logo Wijaya Global Systems yang bersinar. Dia tersenyum.
Malam itu dia masuk sebagai pekerja tak terlihat, tapi dia keluar sebagai seseorang yang baru saja mengubah nasib seluruh korporasi. Senin berikutnya, kantor Wijaya Global Systems lebih hidup dari sebelumnya. Desas-desus tentang apa yang terjadi selama akhir pekan menyebar di semua koridor. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, hanya bahwa kehancuran total nyaris terjadi dan seorang wanita dari shift malam ada hubungannya. Dewi tiba tak lama setelah pukul 8 pagi. Dia tidak mengenakan seragam birunya, melainkan blus putih dan celana kain gelap. Di wajahnya terlihat campuran gugup dan tekad. Saat melewati resepsionis, beberapa karyawan menatapnya dengan penasaran, yang lain dengan tidak percaya. Seorang asisten mendekatinya dengan senyum sopan. "Selamat pagi. Apakah Ibu Insinyur Lestari?" Pak Arjuna menunggu ibu di lantai 38. Dewi mengangguk mencoba mengendalikan gemetar di tangannya saat naik lift. Dia tidak pernah membayangkan kembali ke gedung perkantoran sebagai profesional, apalagi di perusahaan sekelas ini. Pintu terbuka dan di sanalah dia. Arjuna, rapi dalam jas formal gelapnya, menunggunya di depan ruang rapat dengan map di tangan. Ekspresinya, berbeda dari hari-hari sebelumnya, memiliki sesuatu yang berbeda, ketenangan. "Kamu datang tepat waktu," katanya tersenyum tipis. "Hari ini adalah hari pertama dari sisa karirmu." Dewi mengikutinya ke dalam. Ruangan penuh, kepala departemen utama, direktur keuangan dan di sudut Rizky Pratama mengamatinya dengan alis terangkat. Arjuna mengambil alih. "Sebelum kita mulai, saya ingin memperjelas sesuatu. Serangan yang kita alami adalah yang paling parah dalam sejarah perusahaan. Namun, berkat intervensi seseorang, kita tidak hanya mengatasinya, tapi juga memperkuat sistem kita. Orang itu adalah Insinyur Dewi Lestari." Rizky mengerutkan kening. "Insinyur, sampai Jumat lalu dia bagian dari staf kebersihan. Dan Jumat malam dia menyelamatkan semua yang kita bangun dalam 15 tahun, balas Arjuna dengan suara tegas. "Mulai hari ini, Dewi akan memimpin Departemen Keamanan Informasi yang baru." Bisikan bertambah. Beberapa mengangguk dengan hormat, yang lain bertukar pandangan skeptis. Dewi tetap diam dengan kepala tegak. "Saya tidak di sini untuk menggantikan siapapun," katanya akhirnya. "Saya hanya ingin memastikan apa yang terjadi tidak terulang." Keseriusan dalam nadanya membuat bahkan Rizky terdiam. Arjuna memanfaatkan untuk menutup rapat. "Itu saja. Laporan langkah-langkah baru akan ada di meja kalian besok. Dewi akan bekerja langsung dengan saya." Ketika semua keluar, Rizky berhenti sejenak di dekat pintu. "Kita lihat berapa lama keajaibanmu bertahan," gumamnya tanpa menatapnya. Dewi menarik napas dalam, tapi tidak menjawab. Dia sudah lama belajar bahwa rasa hormat tidak dituntut, tapi diperoleh. Sore itu, Arjuna mengajaknya berkeliling fasilitas. Dia menunjukkan laboratorium pengembangan, area pemrograman, kantor keuangan. "Semua ini masih berfungsi berkat kamu," katanya saat mereka berjalan di antara bilik-bilik penuh layar menyala. "Berkat sedikit keberuntungan," jawab Dewi. "Bukan keberuntungan, itu bakat," koreksinya. Dewi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Mereka berjalan dalam diam, tapi ada sesuatu dalam cara Arjuna memandangnya, pengakuan tulus yang melampaui rasa terima kasih. Saat tiba di departemen teknis, Rizky berdiri di depan timnya memberikan instruksi cepat. Ketika melihat CEO mendekat, nadanya berubah. "Kami sedang meninjau protokol, Pak Arjuna," lapornya. "Saya tidak ingin kebetulan lain membuat kita rentan." "Itu bukan kebetulan, Pratama," intervensi Arjuna dengan tenang. "Itu demonstrasi kemampuan dan saya harap kita semua belajar dari itu." Dewi hanya mengangguk. Dia tahu Rizky merasa tersingkir. Itu normal. Ketika mereka menjauh, Arjuna berbisik padanya, "Abaikan dia. Dia akan butuh waktu untuk menerima apa yang terjadi." "Saya tidak khawatir diremehkan," jawabnya. "Saya khawatir mereka tidak memahami apa yang akan datang. Serangan itu bukan acak." Dia berhenti. "Apa maksudmu?" "Bahwa siapapun yang melakukannya mengenal struktur internal perusahaan dengan baik. Terlalu baik. Ini bukan peretas biasa." Arjuna mengamatinya dengan seksama. "Kamu menyiratkan ini orang dalam." "Saya belum punya bukti,
Tapi insting saya mengatakan ya. Dan jika saya benar, ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya adalah ujian api. Dewi menyelam ke dalam sistem dengan tim kecilnya, mendesain ulang firewall, mengenkripsi informasi dan meninjau catatan lama. Rizky, meskipun kesal, terpaksa berkolaborasi. Saat mereka bekerja bersama, bentrokan tak terelakkan. Kamu tidak bisa mengganti kode akses tanpa konsultasi, protesnya suatu sore. Saya tidak bisa melindungi sistem jika semua orang tahu cara meretasnya, balas Dewi tanpa menaikkan suara. Arjuna, yang mengamati dari pintu, tersenyum diam-diam. Wanita itu tidak terintimidasi oleh siapapun. Di akhir minggu, hasilnya berbicara sendiri. Keamanan jaringan meningkat 40% dan protokol baru berfungsi dengan efisiensi yang bahkan Rizky tidak bisa pertanyakan. Saya akui metode kamu efektif, katanya akhirnya menyilangkan tangan. Tapi kamu tetap tidak terduga. Dewi menatapnya dengan tenang. Kadang yang tidak terduga adalah satu-satunya yang mencegah kita dihancurkan. Rizky tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya menundukkan pandangan. Suatu malam, ketika sebagian besar staf sudah pulang, Dewi masih bekerja di kantor sementaranya. Arjuna lewat di koridor dan melihat lampu menyala. Dia mengetuk pintu dengan lembut. Masih di sini. Hanya ingin memeriksa beberapa catatan, katanya sambil meregangkan tubuh. Catatan akses jaringan. Dia masuk bersandar di kusen. Kalau saya tidak memaksamu istirahat, kamu akan tidur di sini. Bukan pertama kalinya. Candanya. Waktu saya masih insinyur, saya menghabiskan malam-malam penuh di depan monitor. Arjuna mengamatinya dalam diam. Ada sesuatu yang hipnotis dalam cara dia berbicara. Tanpa drama, tanpa keluhan, hanya fakta. Kamu berbeda dari semua orang yang pernah saya kenal di tempat ini, katanya akhirnya. Itu baik atau buruk? Pasti baik, jawabnya dengan senyum tipis. Dewi menundukkan pandangan tidak nyaman dengan nada lembut dalam suaranya. Saya tidak tahu apakah saya cocok di sini, Arjuna. Saya tidak seperti mereka. Justru karena itu, katanya, karena kamu tidak seperti mereka, kamu membuat perbedaan. Ada keheningan singkat, tegang. Kemudian dia membereskan barang-barangnya dan berdiri. Kalau begitu saya akan terus berusaha agar ini sepadan. Arjuna menemaninya ke lift. Ketika pintu tertutup, dia menatap pantulannya di logam berkilau. Dia tidak mengerti persis apa perasaan yang dia miliki, tapi dia tahu sudah lama dia tidak merasa begitu hidup. Minggu berikutnya, Dewan Direksi meminta rapat luar biasa untuk menganalisis perubahan yang diimplementasikan. Vina Kusuma, Direktur Keuangan, mengambil alih. Saya harus mengakui sistem berfungsi lebih baik dari sebelumnya. Kerugiannya minimal. Namun, saya ingin memastikan ini tidak terjadi lagi. Dewi mempresentasikan laporan terperinci. Dia berbicara dengan jelas, tanpa jargon teknis yang tidak perlu. Setiap poin yang dia sebutkan membuat para eksekutif terkesan. Ketika dia selesai, Fajar Gunawan, Presiden Dewan, berdiri. Pak Arjuna, pekerjakan lebih banyak orang seperti dia. Dia adalah hal terbaik yang terjadi pada perusahaan ini sejak Bapak mendirikannya. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Arjuna hanya tersenyum dan menatap Dewi, yang menundukkan pandangan tersipu. Malam itu, ketika semua sudah pergi, dia tetap memikirkan kalimat itu. Dia adalah hal terbaik yang terjadi pada perusahaan ini. Dia tidak bisa berhenti merasa bahwa baginya juga dia adalah hal terbaik yang terjadi dalam waktu lama. Mari kita buat permainan untuk yang membaca komentar. Tulis kata bakso di bagian komentar. Hanya yang sampai di sini yang akan mengerti. Mari lanjutkan ceritanya. Suasana di Wijaya Global Systems telah berubah total. Koridor yang sebelumnya tegang kini penuh gerakan dan energi. Proyek yang tertunda kembali berjalan. Rapat lebih produktif dan para investor tersenyum lagi. Namun, Arjuna tahu ada sesuatu yang masih tidak beres. Dewi telah memperingatkannya sejak awal. Serangan itu tidak tampak seperti ulah kelompok eksternal acak. Ada terlalu banyak presisi. Terlalu banyak informasi internal yang digunakan melawan perusahaan. Selama minggu-minggu berikutnya, dia memeriksa setiap catatan, setiap koneksi mencurigakan. Dia tidur sedikit, makan di depan monitor dan hanya berhenti untuk minum kopi.
Arjuna mampir menemuinya hampir setiap malam, bukan karena dia membutuhkannya, tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan. Masih belum menemukan apa-apa? Tanyanya suatu malam bersandar di kusen pintu. Dewi bahkan tidak mengangkat pandangan. Tidak ada yang konkret, hanya jejak. Tapi saya yakin ada seseorang yang membocorkan informasi. Seseorang dari tim. Ya. Dan siapapun itu, dia tahu menutupi jejaknya dengan sangat baik. Arjuna masuk dan duduk di depannya. Saya tidak suka melihatmu begitu kelelahan, katanya dengan nada tulus. Dewi tertawa kecil. Itu dikatakan seseorang yang belum tidur malam penuh selama berminggu-minggu. Touche, jawabnya tersenyum. Tapi setidaknya kamu tidak harus menanggung semua ini sendirian. Dia menatapnya sejenak. Saya tidak sendirian. Kalimat itu, sederhana, melumpuhkannya. Ada keheningan singkat. Dia menundukkan pandangan mencari alasan apapun untuk mengubah topik. Besok ada makan malam dengan investor. Saya ingin kamu hadir. Saya? Tanyanya terkejut. Saya rasa itu bukan ide bagus. Kamu yang bertanggung jawab perusahaan ini masih hidup. Mereka harus mengenalmu. Saya tidak nyaman dengan banyak orang elegan, katanya tertawa gugup. Saya hampir tidak tahu bagaimana berperilaku di pertemuan seperti itu. Kalau begitu, anggap ini misi teknis. Pastikan sistem tidak gagal sementara saya terlalu banyak bicara, candanya. Dewi memutar mata, tapi akhirnya menerima. Malam berikutnya, restoran paling eksklusif di Jakarta dipesan untuk acara itu. Dewi tiba tepat waktu mengenakan gaun abu-abu mutiara sederhana, elegan, tanpa pura-pura. Arjuna melihatnya masuk dan terdiam sejenak. Saya tidak menyangka sebuah gaun bisa membuat saya lupa bahwa saya datang untuk membicarakan bisnis, gumamnya setengah serius. Kalau begitu, berkonsentrasilah, Pak Arjuna, jawabnya tersenyum. Saya tidak ingin mengalihkan perhatian Bapak. Selama makan malam, para investor ramah dan berterima kasih. Dewi menjawab pertanyaan teknis dengan presisi dan semua orang tampak terpesona dengan kecerdasan dan kerendahan hatinya. Di akhir malam, ketika kelompok mulai bubar, Arjuna dan Dewi tinggal beberapa menit lagi di teras. Lampu-lampu pelabuhan Tanjung Priok bersinar di kejauhan, terpantul di air. Saya tidak tahu apakah harus berterima kasih karena kamu datang atau karena membuatku terlihat baik, katanya bersandar di pagar. Saya melakukan yang seharusnya, jawab Dewi. Tapi ada sesuatu yang mengkhawatirkan saya. Ada apa? Salah satu investor menyebutkan detail tentang server kita yang seharusnya tidak publik. Informasi yang hanya diketahui orang dalam. Kamu yakin? Sangat. Dan itu berarti pembocor belum berhenti. Arjuna menatap Cakrawala. Serius. Saya akan memintamu sesuatu, katanya akhirnya. Temukan orang itu, tidak peduli siapapun. Dewi mengangguk. Saya akan melakukannya, tapi saya butuh kebebasan penuh untuk menyelidiki. Kamu punya dukungan penuh dariku. Malam itu juga, Dewi kembali ke kantor. Hampir tengah malam. Dia menghubungkan laptopnya dan mulai meninjau catatan lama, pergerakan akun dan akses ke database. Saat itu dia mendengar langkah kaki di koridor. Rizky Pratama muncul di pintu. Wah, kamu bekerja sampai larut, katanya dengan nada kasual, tapi matanya mencerminkan ketidaknyamanan. Saya tidak suka meninggalkan pekerjaan setengah jalan, jawab Dewi tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. Saya tahu. Semua orang membicarakanmu akhir-akhir ini. Kamu pahlawan tahun ini. Jangan berlebihan. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Rizky menyilangkan tangan. Kamu tahu? Saya tidak tahu harus mengagumimu atau takut padamu. Kamu sudah mengubah segalanya dalam beberapa minggu dan tidak semua orang senang dengan itu. Dewi berbalik perlahan. Kamu juga tidak. Dia tersenyum sarkastik. Saya hanya mengikuti perintah. Tapi ada orang di atas yang tidak mempercayaimu. Mungkin mereka harus lebih khawatir tentang apa yang terjadi di dalam sistem mereka daripada tentang saya. Jawabnya dengan tenang. Rizky sedikit mencondongkan tubuh ke arahnya. Hati-hati saja, Dewi. Kadang orang tidak memaafkan ketika orang asing membuktikan bahwa mereka salah. Ketika dia pergi, suasana terasa lebih berat.
Dewi menatap layar lagi. Ada sesuatu dalam ekspresi Rizky, dalam nadanya yang menyalakan semua alarmnya. Dia membuka catatan tersembunyi dan menjalankan pencarian lanjutan. Setelah beberapa menit, serangkaian akses mencurigakan muncul dengan nama R. Pratama. Jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin, bisiknya. Dia mengambil tangkapan layar catatan, mengenkripsinya dan menyimpannya di disk eksternal. Kemudian mematikan komputer dan keluar dari gedung dalam diam. Keesokan paginya dia tiba sebelum siapapun dan langsung ke kantor Arjuna. Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Dia menatapnya khawatir. Ada apa? Ya, saya rasa saya menemukan pelakunya. Dewi meletakkan disk di atas meja dan menghubungkannya ke sistem. Di layar muncul catatan dengan akses Rizky. Ini buktinya. Dia mengizinkan intrusi awal, mengubah protokol autentikasi dan menghapus jejak setelah serangan. Arjuna mengamatinya dengan kening berkerut. Kamu yakin catatan itu tidak dipalsukan? Saya memeriksa metadata. Ini asli dan waktunya bertepatan dengan malam ketika semuanya dimulai. Arjuna berdiri berjalan di sekitar kantor dengan tangan di saku. Ini bisa menghancurkan karirnya. Dia menghancurkan kepercayaan kita semua, jawab Dewi dengan tegas. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terulang. Arjuna mengangguk perlahan. Biarkan saya menanganinya. Tidak. Dewi menghentikannya. Jika Bapak menghadapinya langsung, dia bisa menghapus lebih banyak bukti atau memanipulasi orang lain. Kita harus melakukannya dengan hati-hati. Apa yang kamu usulkan? Kita bertindak seolah tidak tahu apa-apa. Saya akan melacak komunikasinya dan mencari tahu apakah dia bekerja sendiri atau untuk orang lain. Arjuna menatapnya kagum dengan kecerdasan dan keberaniannya. Saya tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Tidak ada yang membuatmu takut. Dewi tersenyum lembut. Tentu saja saya takut. Saya hanya belajar agar tidak terlihat. Dia terdiam beberapa detik mengamatinya. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang menyentuhnya sangat dalam. Dewi mulai berbicara, tapi dia menyela. Jangan berterima kasih dulu. Yang terburuk belum datang. Sore itu Arjuna mengadakan rapat umum untuk mengumumkan kemajuan keamanan. Rizky ada di sana berpura-pura tenang, tanpa membayangkan namanya sudah ditandai. Dewi mempresentasikan protokol baru yang mencakup pemantauan konstan dan pelacakan akses. Rizky mencoba menyembunyikan kegugupannya, tapi Arjuna menyadarinya. Ketika presentasi selesai, CEO berdiri dan berbicara kepada kelompok. Kerja bagus, Dewi. Saya bangga dengan hasilnya. Dia mengangguk bertukar pandangan dengannya. Keduanya tahu konfrontasi sebenarnya masih akan datang. Malam itu, saat keluar dari gedung, Dewi menerima pesan anonim di teleponnya. Berhenti menyelidiki. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Jantungnya berdegup cepat. Dia melihat sekeliling. Jalanan sepi. Angin dingin Jakarta bertiup di antara pepohonan. Dia menyimpan teleponnya dan menarik napas dalam. Dia tahu pesan itu hanya mengkonfirmasi satu hal. Dia berada di jalan yang benar. Dewi tidak tidur semalaman. Pesan yang dia terima terus berulang di kepalanya. Berhenti menyelidiki. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Dia tahu itu bukan ancaman kosong. Seseorang di dalam perusahaan terlibat dan peringatan itu hanya mengkonfirmasi bahwa dia berada di jalan yang benar. Keesokan paginya dia tiba lebih awal ke gedung. Begitu melihat Arjuna, dia langsung ke kantornya. Kita perlu bicara, katanya dengan serius. Ada apa? Tanyanya meletakkan cangkir kopinya. Saya sedang diikuti. Saya menerima pesan anonim semalam. Arjuna berdiri dengan khawatir. Kamu baik-baik saja. Ya, tapi ini membuktikan Rizky tidak bertindak sendiri. Ada orang lain di belakang. Dia menatapnya dengan kening berkerut. Saya akan menelepon keamanan. Tidak, jawab Dewi tegas. Jika Bapak melakukannya, mereka akan tahu kita curiga. Biarkan saya menanganinya. Arjuna mengamatinya dalam diam. Tekadnya membuatnya terkesan. Saya tidak ingin kamu membahayakan dirimu. Tenang, katanya dengan senyum tipis.
Saya hanya butuh waktu untuk mencari tahu siapa di balik ini. Selama hari-hari berikutnya, Dewi bekerja tanpa henti. Kantornya menjadi laboratorium kecil. Dia memeriksa catatan, menganalisis email dan melacak alamat jaringan. Setiap penemuan membawanya lebih dekat ke kebenaran dan ke risiko yang lebih besar. Suatu sore, saat berjalan ke mobilnya di parkir bawah tanah, dia merasa seseorang mengamatinya. Dia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, sesuatu berkilau di bawah bemper. Sebuah perangkat hitam kecil yang dia cabut dengan hati-hati. Itu pelacak. Beberapa menit kemudian dia masuk ke kantor Arjuna dan meletakkannya di mejanya. Ini ada di mobil saya, katanya dengan tenang. Dia memucat. Pelacak. Ya. Dan mentransmisikan jarak pendek. Siapapun yang memasangnya tahu persis di mana saya tinggal dan jam berapa saya bergerak. Arjuna mengepalkan tinjunya. Saya akan menelepon polisi. Jika Bapak melakukannya, mereka akan bersembunyi, jawabnya. Lebih baik biarkan mereka percaya saya tidak menemukannya. Lalu apa yang kamu usulkan? Tanyanya. Dewi menatapnya dengan tekad. Jebakan. Malam itu mereka tetap di gedung ketika semua orang pergi. Dewi berpura-pura bekerja sementara Arjuna mengamati dari kantornya dengan lampu dimatikan. Dia telah meninggalkan file palsu di sistem penuh data fiktif, dirancang untuk menarik siapapun yang memata-matainya. Pukul 23.30 mereka mendengar langkah kaki di koridor. Dewi tetap menatap layar. Jantung berdegup kencang. Pintu terbuka perlahan. Saya tahu itu kamu, kata Arjuna menyalakan lampu. Rizky Pratama membeku. Dia membawa map di tangannya. Apa maksudnya ini? Tanya Arjuna marah. Apa yang kamu lakukan di lantai ini jam segini? Rizky menelan ludah. Saya tidak datang untuk mencuri apapun. Saya datang untuk mengambil informasi yang menjadi milik saya. Informasi perusahaan, balas Dewi, atau dari rekan-rekanmu di Singapura. Dia menatapnya terkejut. Jadi kamu sudah tahu. Dia tertawa pada dirinya sendiri. Kamu tidak mengerti apa-apa. Perusahaan ini bukan seperti yang kamu kira. Jelaskan, tuntut Arjuna. Saya hanya mencoba memperbaiki kesalahan, kata Rizky. Perusahaan ini dijual bertahun-tahun lalu kepada kepentingan yang tidak lagi menghormati nilai-nilai asli. Saya hanya mengekspos mereka. Dewi melangkah maju. Mengekspos bukan menghancurkan. Kamu membahayakan ribuan pekerjaan. Setidaknya sekarang semua orang akan tahu siapa yang benar-benar berkuasa di sini, balasnya dengan senyum miring sebelum mendorong pintu dan berlari keluar. Arjuna mengejarnya, tapi ketika sampai di lift, Rizky sudah menghilang. Dewi mengaktifkan kamera, tapi layar menunjukkan statis. Dia tahu cara memutusnya, katanya frustrasi. Arjuna memukul dinding. Tidak mungkin kita kehilangan dia lagi. Dewi meraih lengannya. Tenang. Jika dia bertindak malam ini karena merasa terpojok, kita akan menemukannya. Beberapa jam kemudian, dengan gedung dalam keheningan, Dewi menemukan sesuatu yang baru di catatan sistem. Arjuna, lihat ini, katanya memanggilnya. Di layar muncul jejak transfer terkait dengan perusahaan cangkang, Bintang Timur Consulting. Dari mana itu berasal? Tanyanya. Dari akun berkedudukan di Singapura dan tebak siapa investor utamanya. Cakrawala Solutions, pesaing langsung kita. Arjuna menutup mata sejenak, memproses besarnya pukulan. Jadi Rizky bekerja untuk mereka. Mereka ingin menghancurkan kita dari dalam. Tepat, jawab Dewi. Dan yang terburuk adalah mungkin ada orang lain yang berhubungan dengan mereka. Ketegangan meningkat selama hari-hari berikutnya. Dewan Direksi menuntut jawaban. Pers membocorkan rumor tentang pengkhianatan internal dan kebocoran bernilai miliaran. Suatu malam, saat meninjau dokumen, Arjuna memecah keheningan. Saya tidak tahu bagaimana kamu menahannya. Semua orang menatapmu seolah ini tanggung jawabmu. Dewi menghela napas. Saya sudah terbiasa diremehkan. Lebih mudah bekerja ketika tidak ada yang percaya padamu. Dia tersenyum kagum. Kadang saya lupa bahwa beberapa minggu lalu kamu membersihkan meja di sini. Dan sekarang saya membersihkan ancaman, bukan debu, candanya. Keduanya tertawa pelan.
Tapi tawa itu padam dalam keheningan yang berat. Arjuna menatapnya dengan ekspresi yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya, campuran rasa hormat dan kelembutan. Kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan saya, Dewi, katanya pelan. Kamu juga mengembalikan keyakinan saya pada orang-orang. Dewi mengalihkan pandangan agak gugup. Jangan bilang begitu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Tidak. Arjuna melangkah mendekat. Kamu melakukan lebih dari itu. Sesaat mereka berdiri berhadapan. Cahaya layar menerangi wajah mereka. Tidak ada yang berbicara, tapi jarak di antara mereka seolah menghilang. Akhirnya, Dewi mundur selangkah dan menarik napas dalam. Kita tidak seharusnya mencampur yang personal dengan profesional, katanya lembut. Terlambat, jawabnya dengan setengah senyum. Beberapa hal tercampur dengan sendirinya. Dewi menundukkan pandangan tersenyum tanpa bisa menahannya. Kalau begitu, mari kita coba agar pekerjaan berjalan sempurna. Mungkin itu akan mengalihkan takdir. Arjuna tertawa pelan. Saya ragu takdir akan teralihkan olehmu. Hampir tengah malam, sebuah peringatan memecah keheningan. Dewi berlari ke monitor utama. Ada percobaan intrusi baru. Dari Rizky. Saya tidak tahu, tapi dia masuk melalui pintu yang hanya diketahui eksekutif. Keduanya menatap layar. Baris kode bergerak cepat. Mereka di dalam, kata Dewi menggertakkan gigi. Dia mulai mengetik dengan kecepatan luar biasa. Saya akan memblokir akses, tapi butuh beberapa menit. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, jawab Arjuna. Mereka berdua bekerja sinkron. Dia menulis perintah, dia mengkoordinasikan peringatan dan komunikasi. Akhirnya, layar stabil. Selesai, katanya kelelahan. Saya menghubungkan pelacak ke titik asal. Jika mereka mencoba lagi, kita akan tahu persis dari mana asalnya. Arjuna mendekat meletakkan tangan di bahunya. Luar biasa. Setiap kali saya pikir kamu tidak bisa mengejutkan saya lagi, kamu melakukannya. Dewi tersenyum lelah. Sepertinya saya bagus di bawah tekanan. Dan saya beruntung kamu bekerja dengan saya, katanya. Sesaat mereka saling menatap dalam diam. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Di luar, kota tertidur. Di dalam dinding-dinding ini, sesuatu lebih dari sekadar sistem mulai terbangun. Senin pagi menyingsing dengan ketenangan yang menipu. Dari luar, Wijaya Global Systems tampak berfungsi seperti biasa, tapi Arjuna dan Dewi tahu ketenangan itu rapuh. Di balik server, sesuatu masih bergerak. Dewi tiba lebih awal. Begitu melihat Arjuna, dia langsung ke kantornya. Saya punya hasil pelacakan, katanya membuka laptopnya. Percobaan semalam datang dari jaringan pribadi terenkripsi, tapi pantulan akhirnya ada di dalam negeri. Di dalam? Tanyanya terkejut. Ya, Surabaya. Dan IP-nya terkait dengan perusahaan bernama Bintang Timur Consulting. Yang sama yang membiayai Rizky, gumam Arjuna. Tepat. Mereka tidak menghilang, hanya mengubah taktik. Arjuna mengusap wajahnya. Bisakah kita melokalisasi mereka? Belum, tapi saya bisa melakukan infiltrasi balik. Jika mereka mencoba terhubung lagi, saya akan melacak mereka secara real-time. Lakukan. Dia menatapnya dengan serius. Tapi jangan terlalu mengambil risiko. Dewi tersenyum tipis. Kalau saya takut, saya tidak akan ada di sini. Hari berlalu dengan rapat tegang dan email dari investor. Pers sudah menduga ada sabotase internal dan rumor mulai berkembang. Arjuna mencoba tetap tenang, tapi hanya mempercayai satu orang. Saat malam tiba, sebagian besar staf sudah pulang. Hanya mereka berdua yang tersisa terkunci di kantor utama. Dewi mengetik dengan konsentrasi, mata terpaku pada layar. Belum ada apa-apa, tanyanya. Sabar. Jika penyerang terhubung lagi, saya akan tahu. Bunyi bip lembut memecah keheningan. Dewi menegakkan punggung. Itu dia, bisiknya. Dia baru saja mencoba masuk. Arjuna mendekat di belakangnya. Bisakah kamu melacak sumbernya? Ya, tapi ini bukan eksternal, katanya mengerutkan kening. Ini koneksi internal. Apa? Datang dari dalam perusahaan. Keheningan segera menyusul.
Arjuna menatapnya tidak percaya. Hanya 3 orang yang punya izin administratif. Kamu, saya dan Vina. Dewi menarik napas dalam. Jadi seseorang menggunakan kredensialnya, atau itu dia sendiri. Beberapa menit kemudian, Dewi menampilkan catatan di layar. Ini waktu persis koneksi. Bertepatan dengan malam ketika Vina ada di pertemuan investor. Tidak mungkin, kata Arjuna menggelengkan kepala. Saya mengenalnya bertahun-tahun. Justru karena itu, jawab Dewi. Tidak ada yang mencurigai orang yang tampak setia. Dia terdiam menatap data tanpa bisa mencernanya. Saya tidak ingin menuduhnya tanpa bukti pasti. Kalau begitu biarkan saya mendapatkannya, kata Dewi. Jika dia terhubung lagi, saya bisa mengarahkannya ke lingkungan palsu. Kita akan melihat kemana dia mengirim informasi. Arjuna mengangguk. Lakukan. Tapi jangan membahayakan dirimu. Tenang, katanya. Saya hanya butuh waktu. Jam-jam berlalu lambat. Di luar kota tidur. Di dalam hanya terdengar kipas mesin dan ketukan lembut Dewi. Arjuna, duduk di depannya, mengamatinya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Saya tidak mengerti bagaimana kamu bisa tetap tenang, katanya akhirnya. Dewi tidak mengangkat pandangan. Karena rasa takut tidak hilang, kamu hanya belajar menggunakannya untuk keuntunganmu. Dia tersenyum. Kamu punya cara memandang sesuatu yang tidak dipelajari di sekolah manapun. Dewi menatapnya sejenak. Dan kamu punya cara mempercayai yang tidak diharapkan dari seorang pengusaha. Mungkin karena sudah lama saya berhenti mempercayai. Akunya pelan. Sampai kamu datang. Dia menahan tatapannya. Sesaat, tidak ada yang berbicara. Ketegangan menjadi hampir nyata. Tapi Dewi memaksa dirinya kembali ke keyboard. Jangan katakan itu sekarang, bisiknya. Kita belum selesai menyelamatkanmu. Arjuna tersenyum lembut. Kalau begitu, ketika semua ini berakhir, saya akan mengatakannya lagi. Mendekati tengah malam, sistem mengeluarkan peringatan. Koneksi lagi, kata Dewi. Itu dia atau yang menggunakan akunnya. Dari mana? Dari gedung korporat dekat pelabuhan. Saya memulai pelacakan. Arjuna mencondongkan tubuh ke meja. Kita bisa menangkapnya kali ini. Jika dia masuk ke jebakan palsu, ya. Saya memuat data fiktif agar dia pikir dia mengakses server utama. Layar dipenuhi baris hijau. Dia sudah di dalam, gumam Dewi. Tapi apa yang dia lihat tidak nyata. Sempurna, katanya. Mari ikuti jejaknya. Beberapa menit kemudian muncul alamat yang tepat. Dewi mencatat datanya. Ini dia. Kita punya lokasinya. Arjuna mengambil jasnya. Ayo ke sana. Sekarang, tanyanya terkejut. Ya, saya tidak akan membiarkan pengkhianat lain lolos. Dewi menghentikannya sebelum dia keluar. Jika Bapak pergi tanpa bukti, dia akan menyangkal semuanya. Biarkan saya memastikan catatan tersimpan lengkap. Berapa lama yang kamu butuhkan? 5 menit. Sementara dia bekerja, Arjuna mengamatinya. Wanita itu telah berubah dari tidak terlihat menjadi satu-satunya sekutunya. Pada saat itu dia mengerti bahwa dia tidak lagi berjuang hanya untuk menyelamatkan perusahaannya, tapi juga untuk melindunginya. 5 menit kemudian, Dewi mengangkat pandangan. Selesai, catatannya solid. Jika kita menghadapinya sekarang, dia tidak bisa menyangkal. Kalau begitu kita pergi bersama, katanya dengan tegas. Dia menatapnya dengan campuran gugup dan percaya diri. Baiklah, tapi jika ada yang salah, salahkan saya. Saya tidak akan menyalahkanmu untuk apapun, Dewi. Kamu adalah alasan mengapa kita masih punya sesuatu untuk dipertahankan. Mereka keluar dari gedung sesaat sebelum fajar. Langit di atas Jakarta berwarna biru keabu-abuan dan kota mulai terbangun. Mereka berjalan dalam diam, fokus, tapi di udara ada sesuatu lebih dari ketegangan. Dewi memikirkan semua yang terjadi pada malam pertama itu di kantor. Hari-hari kerja tanpa henti, tatapan yang tidak membutuhkan kata-kata. Apa yang akan kamu lakukan jika semua ini berakhir baik? Tanyanya saat mereka berjalan ke mobil. Arjuna meliriknya. Saya tidak tahu.
Mungkin untuk pertama kalinya membiarkan seseorang membantu saya hidup, bukan hanya bekerja. Dewi tersenyum. Kedengarannya seperti sesuatu yang sudah kamu lakukan. Dia tidak menjawab, tapi menahan tatapannya sedetik lebih lama dari yang diperlukan. Kemudian membuka pintu mobil dan berkata, "Ayo, kita punya musuh untuk dibongkar." Dan ketika mereka naik, keduanya tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi tidak hanya akan menguji kecerdasan mereka, tapi juga semua yang mulai mereka rasakan satu sama lain. Mari buat lelucon lain untuk yang hanya memeriksa kotak komentar. Tulis kata vanila. Yang sampai di sini akan mengerti leluconnya. Mari lanjutkan ceritanya. Pagi di Jakarta menyingsing kelabu dan dingin. Arjuna mengemudi dalam diam sementara Dewi duduk di sampingnya, memeriksa catatan pelacakan di laptopnya. Lalu lintas ringan, udara tegang. Akses terakhir keluar dari alamat ini, katanya menunjuk layar. Ini kantor konsultan bernama Bintang Timur Consulting. Yang sama yang membiayai Rizky, jawab Arjuna mencengkeram setir. Saya tidak percaya mereka beroperasi begitu dekat. Mereka tidak pernah pergi, balas Dewi. Hanya bersembunyi lebih baik. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan gedung berfasad logam. Mereka naik tanpa berkata apa-apa. Keduanya sadar mereka akan mengkonfirmasi kebenaran. Di lift, Arjuna memecah keheningan. Apapun yang terjadi di dalam sana, jangan menjauh dariku. Tidak akan, kata Dewi dengan tegas. Tapi biarkan saya bicara dulu. Lift terbuka di lantai 15. Papan di pintu bertuliskan Bintang Timur Consulting. Dewi menghubungkan laptopnya ke port terdekat. Saya akan mencegat semua yang keluar dari sini. Jika mereka mencoba menghapus sesuatu, akan tersimpan di sistem saya. Arjuna mengangguk dan mendorong pintu. Di sisi lain, di kantor yang elegan dan sunyi, ada Vina Kusuma. Saya tahu kamu akan datang, katanya tanpa terkejut. Kamu bisa ditebak, Arjuna. Dia menatapnya dengan amarah tertahan. Jadi itu kamu. Setelah semua yang kita lakukan bersama. Vina menyilangkan tangan dengan tenang. Jangan dramatisir. Saya tidak menghancurkan apapun yang belum busuk. Cakrawala Solutions menawarkan saya kesempatan yang tidak pernah kamu lihat. Saya hanya memanfaatkan momen. Dewi melangkah maju. Dan itu membenarkan mengkhianati seluruh perusahaan. Jangan naif, Dewi, balas Vina dengan senyum. Kita semua mengkhianati untuk sesuatu. Kekuasaan, uang atau cinta. Milikmu belum terlihat, tapi akan datang. Dewi tetap tenang, tapi tangannya sedikit gemetar di atas keyboard. Semua yang kamu katakan sedang direkam. Koneksimu dengan Bintang Timur dan Cakrawala sudah terdokumentasi. Kamu pikir aku takut pada insinyur daur ulang? Vina tertawa. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu bermain. Arjuna melangkah maju. Dengan seseorang yang punya lebih banyak martabat dari yang akan pernah kamu miliki. Vina mengamatinya dengan dingin. Martabat tidak membayar tagihan. Kamu menyingkirkan saya, Arjuna. Kamu meninggalkan saya di bayang-bayang sementara dia menunjuk Dewi, mendapatkan perhatianmu. Dia menatapnya dengan takjub. Ini karena cemburu. Ini karena keadilan, jawabnya dengan suara bergetar. Saya membangun perusahaan itu bersamamu dan kamu melupakannya. Dewi menekan tombol. Di layar muncul grafik dengan pergerakan bank. Ini transfernya. Setiap setoran dari Singapura melewati tanda tangan digitalmu. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Untuk pertama kalinya, wajah Vina kehilangan kepercayaan diri. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, bisiknya. Ya, saya tahu, jawab Dewi. Saya menutup siklus ini. Arjuna mengeluarkan teleponnya dan menghubungi keamanan. Polisi sedang dalam perjalanan. Vina tertawa gugup. Kamu pikir ini berakhir denganku? Ada orang lebih berkuasa di belakang. Kalian hanya memberi mereka alasan untuk menghancurkan kalian. Mungkin, kata Arjuna, tapi setidaknya hari ini kami memulihkan integritas kami. Keheningan berat mengikuti kata-katanya. Dalam hitungan menit, petugas masuk ke gedung. Vina dikawal keluar dengan kepala tegak, masih mencoba mempertahankan ketenangannya. Sebelum pergi, dia berbalik ke Dewi. Nikmati kemenanganmu, tapi ingat,
pahlawan juga bisa lelah. Dewi melihatnya pergi tanpa menjawab. Arjuna mendekat perlahan. Kamu baik-baik saja? Ya, katanya menutup laptop. Hanya lelah. Kamu berhasil, bisiknya. Kamu menyelamatkan kita lagi. Tidak sendirian, jawab Dewi. Kali ini kita melakukannya bersama. Kembali ke kantor. Suasananya berbeda. Para karyawan berbicara pelan. Lega. Rizky telah ditangkap di Surabaya pagi itu dan pers sudah mengkonfirmasi jatuhnya kelompok yang mencoba menyabotase Wijaya Global Systems. Arjuna mengumpulkan tim inti di ruang rapat. Apa yang kita alami adalah pelajaran, katanya dengan suara tegas. Kita kehilangan banyak, tapi kita mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kepercayaan. Dan itu berkat Dewi. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Dewi menundukkan pandangan, tidak nyaman dengan perhatian, tapi Arjuna tidak mengalihkan matanya darinya. Dia tahu tidak ada pidato yang cukup untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Ketika rapat selesai, dia menunggu sampai semua pergi. Dewi masih memeriksa beberapa laporan ketika dia muncul di pintu. Tidak pernah istirahat ya? Tanyanya tersenyum. Kalau saya berhenti bekerja, saya mulai berpikir, katanya tanpa mengangkat pandangan. Dan itu kadang lebih menyakitkan. Arjuna mendekat dan bersandar di meja. Apa yang kamu pikirkan ketika berpikir? Dewi tertawa kecil. Bahwa cerita ini terlalu banyak untuk saya. Bahwa beberapa minggu lalu saya membersihkan meja di sini dan sekarang saya memimpinnya. Dia mengamatinya dengan campuran kekaguman dan kelembutan. Dan kamu tetap wanita yang sama yang masuk malam itu bersedia membantu orang asing. Dewi mengangkat pandangan. Kamu bukan orang asing. Hanya seseorang yang lupa siapa dirinya. Keheningan yang mengikuti berbeda. Arjuna melangkah lebih dekat berdiri di depannya. Kamu membuatku mengingat banyak hal. Seperti apa? Tanyanya dengan senyum tipis. Bahwa nilai tidak selalu ada di angka, tapi di orang-orang yang tetap tinggal ketika semuanya runtuh. Dewi menatapnya lekat. Dan kamu mengingatkan saya bahwa bahkan bos bisa punya hati. Dia tertawa lembut. Apa kamu akan mengatakan itu ketika menerima ajakan makan malam denganku? Makan malam? Tanyanya berpura-pura terkejut. Itu undangan resmi atau bagian dari kontrak? Sebut saja ucapan terima kasih yang diperpanjang, katanya dengan senyum tulus. Dewi ragu hanya sedetik sebelum mengangguk. Baiklah, Pak Arjuna, tapi kali ini saya yang bayar kopinya. Beberapa jam kemudian, saat gedung kosong, keduanya keluar bersama. Udara malam berbau hujan dan pantulan lampu di trotoar menerangi wajah Dewi. Kamu tahu sesuatu, kata Arjuna saat mereka berjalan. Saya tidak pernah menyangka orang yang akan menyelamatkan perusahaan saya juga akan menyelamatkan cara saya memandang hidup. Dewi tersenyum menundukkan pandangan. Dan saya tidak pernah membayangkan pekerjaan paling sederhana akan membawa saya bertemu seseorang sepertimu. Dia berhenti sejenak dan menatap matanya. Kalau begitu, sepertinya hidup tahu cara memprogram keajaibannya sendiri. Dewi tertawa lembut. Atau kesalahan bahagianya. Suara hujan menyusul mereka saat terus berjalan di trotoar. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak ada dari mereka yang memikirkan masa lalu atau masa depan. Hanya saat itu, kelegaan mengetahui bahwa bagaimanapun juga mereka telah bertahan. Dengan cara mereka sendiri, keduanya tahu sesuatu yang baru dimulai. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk mereka. Dan meskipun tidak mengatakannya keras-keras, mereka memahami bahwa apa yang dimulai dengan bencana akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kisah penebusan. Ini adalah awal dari kisah bersama. 3 bulan telah berlalu sejak jatuhnya Vina dan Rizky. Gedung Wijaya Global Systems terlihat berbeda, lebih cerah, lebih hidup. Koridor dipenuhi percakapan optimis. Para karyawan berjalan dengan antusias dan proyek-proyek yang tertunda kembali menguat. Arjuna mengamati semuanya dari jendela kantornya dengan perasaan yang sudah lama tidak dia alami. Kedamaian. Bukan ketenangan seseorang yang mengendalikan segalanya, tapi ketenangan seseorang yang setelah kehilangan belajar untuk memulai lagi. Dewi masuk tanpa mengetuk pintu. Laporan triwulanan sudah siap, katanya meletakkan map di mejanya. Dan hasilnya? Tanyanya. Meski senyumnya sudah mengisyaratkan dia tahu. Luar biasa.
Perusahaan memulihkan 25% nilainya dan kontrak baru kita dengan Asia Tenggara sudah aktif. Arjuna mengangguk menyilangkan tangan. Luar biasa. Kalau kamu bilang beberapa bulan lalu kita akan berhasil, saya tidak akan percaya. Dewi tersenyum. Saya juga tidak. Tapi sepertinya itu yang terjadi ketika seseorang berhenti bertahan hidup dan mulai membangun. Dia mengamatinya dengan seksama. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang menginspirasinya. Dia telah berubah. Ya, tapi bukan pada intinya. Dia tetap wanita yang sama yang malam itu memutuskan untuk membantu orang asing. Sudah berpikir untuk mengambil beberapa hari istirahat? Tanyanya. Istirahat. Dia tertawa lembut. Saya tidak tahu bagaimana melakukan itu. Saya juga tidak. Akunya. Tapi kita bisa belajar bersama. Dewi mengangkat alis geli. Itu tadi undangan. Tergantung. Apa kamu akan menerima kalau iya? Dia berpura-pura memikirkannya. Mungkin kalau takdir menyetujuinya. Jangan tanya takdir. Jawabnya dengan senyum. Takdir selalu terlambat. Malam itu perusahaan mengadakan makan malam pribadi untuk memperingati pemulihannya. Restoran didekorasi dengan lampu hangat dan meja elegan. Arjuna naik ke panggung kecil untuk memberikan sambutan. Beberapa bulan lalu kita semua mengira ini adalah akhir, katanya di depan timnya. Tapi hari ini saya bisa mengatakan dengan bangga bahwa kita lebih kuat dari sebelumnya. Dia berhenti sejenak menatap Dewi, yang mengamatinya dari meja terdekat. Kita tidak hanya memulihkan data, tapi sesuatu yang lebih penting, kepercayaan. Dan pelajaran itu tidak datang dari angka, tapi dari seseorang yang mengingatkan kita bahwa nilai ada di apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang percaya pada kita. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Dewi tersenyum mencoba menyembunyikan emosi. Ketika Arjuna turun dari panggung, dia menunggunya dengan segelas teh hangat. Lumayan bagus, katanya dengan nada bercanda. Hanya lumayan. Saya mengharapkan setidaknya luar biasa. Luar biasa akan datang ketika kamu terbiasa berterima kasih tanpa melihat naskah, balasnya tertawa. Arjuna meletakkan gelasnya di meja dan sedikit mencondongkan tubuh ke arahnya. Terima kasih, katanya dengan suara lembut, karena tetap tinggal. Dewi menahan tatapannya. Saya tidak tinggal untuk perusahaan, Arjuna. Saya tinggal karena layak melihat apa yang kamu jadi. Sedetik, kebisingan tempat itu menghilang. Hanya ada mereka berdua saling menatap seolah dunia lain tidak ada. Beberapa hari kemudian, suasana di perusahaan menjadi lebih tenang. Rumor sabotase telah menghilang dan perekrutan baru memperkuat area yang lemah. Dewi, sekarang direktur keamanan, punya kantornya sendiri. Tapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor Arjuna, meninjau strategi atau berbagi kopi sambil mendiskusikan ide. Suatu sore, saat meninjau dokumen, dia menatapnya dengan penasaran. Saya tidak pernah menanyakan sesuatu. Kenapa kamu menerima untuk tinggal? Dewi memikirkannya sejenak sebelum menjawab. Karena saya merasa kali ini saya bisa melakukan sesuatu dengan benar. Di pekerjaan saya sebelumnya saya peduli pada sistem, bukan orang. Di sini berbeda. Dan apa yang berubah? Dia menatapnya dengan senyum tenang. Sepertinya saya bertemu seseorang yang membuat saya percaya bahwa orang juga bisa di-restart seperti mesin. Arjuna mengamatinya dalam diam. Saya juga mi-restart hidup saya bersamamu, katanya akhirnya. Dan saya tidak berniat mematikannya lagi. Dewi tertawa menundukkan pandangan. Kamu lebih buruk dari penyair frustrasi. Dan kamu lebih buruk dari hacker romantis, candanya. Keduanya tertawa. Mudah berbicara seperti ini. Tidak ada lagi hierarki. Hanya dua orang yang telah melewati badai dan belajar untuk percaya. Suatu Jumat sore, Arjuna mengajaknya berjalan di dermaga, jauh dari jas dan laporan. Dewi menerima. Udara asin dan pantulan air mengembalikan sesuatu yang rutinitas telah hapus. Ketenangan. Ingat pertama kali saya melihatmu? Tanyanya saat mereka berjalan. Saya pikir kamu bagian dari layanan kebersihan. Dewi tersenyum. Dan secara teknis memang itu. Tapi kamu begitu tersesat sampai tidak sadar bahwa bencana sebenarnya bukan di lantai, tapi di sistemmu. Dan di kepalaku, tambahnya. Itu saya tidak bilang.
Mereka berjalan sejenak dalam diam menikmati angin. Lalu Arjuna berhenti. Saya tidak tahu apakah sudah mengatakannya, tapi bersamamu saya belajar bahwa kesempatan kedua itu ada. Dan saya bersamamu, katanya menatapnya. Kenapa kamu memberiku satu ketika tidak ada orang lain yang melakukannya? Keheningan kembali, tapi tidak canggung. Itu jenis keheningan yang mengatakan lebih banyak dari kata-kata. Arjuna menarik napas dan dengan suara tenang menambahkan, Dewi, saya tidak ingin terus memanggilmu karyawan saya, atau direktur saya, atau penyelamat saya. Saya ingin kamu menjadi sesuatu yang lebih. Dia menatapnya terkejut. Sesuatu yang lebih. Pendamping saya, katanya sederhana. Dewi tersenyum menundukkan pandangan. Kedengarannya berbahaya. Memang, akunya, tapi layak risikonya. Dia mengamatinya beberapa detik sebelum menjawab. Kalau begitu kita harus belajar mencampur risiko dengan perasaan. Arjuna melangkah ke arahnya. Sepertinya kesepakatan yang bagus. Angin menggerakkan rambutnya dan sesaat semuanya di sekitar seolah berhenti. Ketika dia mengangkat pandangan, dia sudah cukup dekat sehingga tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Minggu-minggu berikutnya mengkonfirmasi apa yang keduanya sudah tahu. Hubungan mereka tak terelakkan. Mereka tidak perlu menyembunyikannya. Koneksi mereka jelas dalam cara mereka saling memahami tanpa kata-kata. Dewi tetap seprofesional biasanya. Tapi Arjuna menyadari tatapannya melembut setiap kali mereka berpapasan di koridor. Dan dia, pengusaha yang dulu hanya hidup untuk pekerjaannya, menemukan bahwa untuk pertama kalinya dia punya alasan untuk meninggalkan kantor. Suatu malam, saat meninjau laporan keuangan terakhir bersama, cahaya senja masuk melalui jendela. Dewi berdiri untuk menutup tirai dan Arjuna mengamatinya dalam diam. Apa yang kamu lihat? Tanyanya tanpa berbalik. Keajaiban paling tidak mungkin yang terjadi padaku, jawabnya. Dewi tertawa, tapi matanya dipenuhi kilau. Kalau begitu kita impas karena kamu adalah keajaibanku. Arjuna mendekat perlahan. Kamu sadar bahwa tanpamu tidak ada semua ini. Tanpamu tidak ada yang akan memberiku kesempatan untuk membuktikan siapa aku, katanya. Pandangan mereka bertemu sekali lagi dan meskipun jam menandai akhir hari kerja, bagi mereka itu adalah awal dari sesuatu yang sepenuhnya baru. Keesokan harinya, gedung dipenuhi bunga. Ini adalah peringatan pendirian Wijaya Global Systems. Di acara utama, Arjuna naik ke panggung dan di depan semua karyawan berkata dengan suara tegas, hari ini kita tidak merayakan kesuksesan sebuah perusahaan. Kita merayakan nilai dari mereka yang tidak menyerah, dari mereka yang terus bekerja bahkan ketika semuanya tampak hilang. Pandangannya mencari Dewi di antara kerumunan. Dia tersenyum dari belakang auditorium sambil bertepuk tangan. Karena kadang, lanjut Arjuna, revolusi sejati dimulai dengan satu orang yang memutuskan untuk tidak memalingkan muka. Tepuk tangan membahana. Dewi merasakan simpul di tenggorokannya. Malam itu, saat mematikan lampu ruangan utama, Arjuna mendekatinya. Terima kasih sudah mengingatkan saya bahwa semuanya bisa dimulai lagi, katanya. Terima kasih sudah mempercayainya, jawabnya. Mereka berjalan bersama ke pintu keluar. Di luar, lampu-lampu Jakarta terpantul di trotoar basah. Akhirnya, setelah begitu banyak kekacauan, keduanya mengerti bahwa ini bukan tentang menyelamatkan perusahaan atau reputasi. Ini tentang menyelamatkan satu sama lain. Musim hujan tiba di Jakarta membawa udara segar dan bersih yang menyelimuti gedung-gedung dengan kilau redup. Dari ketinggian lantai 40, Arjuna mengamati kota yang diselimuti lampu. Perusahaan mengalami momen terbaiknya. Kantor cabang baru, kontrak internasional dan reputasi yang dipulihkan. Tapi yang benar-benar membuatnya tersenyum bukanlah pencapaian bisnis. Itu adalah apa yang datang setelah bekerja, percakapan dengan Dewi, jalan-jalan saat senja, tawa yang mengisi keheningan yang dulu tak tertahankan. Dewi telah menjadi bukan hanya otak di balik keamanan digital baru Wijaya Global Systems, tapi juga jantung hidupnya. Kadang Arjuna berpikir bahwa takdir punya selera humor aneh dengan menempatkannya di depannya malam itu, mengenakan seragam kebersihan, sementara dia, pengusaha arogan dan kelelahan, menyaksikan dunianya runtuh. Masih bekerja jam segini? Tanyanya dari pintu, memecah pikirannya. Arjuna berbalik dan tersenyum. Saya mau tanya hal yang sama. Saya hanya datang mengingatkan bahwa besok ada presentasi dengan investor baru.
katanya meletakkan map di meja. Jangan khawatir, kamu akan mengingatkan saya lagi besok pagi seperti biasa, jawabnya mendekat. Dewi tersenyum geli. Seseorang harus menjagamu tetap teratur. Saya tidak tahu itu keluhan atau janji. Sedikit keduanya, balasnya tertawa. Arjuna menatapnya sejenak dalam diam. Lalu, dengan suara lebih pelan, menambahkan, setahun lalu, di kantor yang sama ini saya pikir saya kehilangan segalanya. Dan sekarang, semua yang saya punya berharga hanya karena kamu ada di sini. Dewi mengamatinya dengan kelembutan. Jangan bilang begitu, kamu yang mendapatkannya. Kamu hanya perlu mengingat siapa dirimu. Dan kamu yang mengingatkan saya, katanya. Dia menundukkan pandangan mencoba menyembunyikan emosi. Arjuna mengambil tangannya dengan lembut. Dewi, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Ikut saya. Dia membawanya ke lift pribadi. Mereka turun ke tingkat bawah tanah tempat server pusat lama yang dia perbaiki malam pertama itu dulu berada. Ketika pintu terbuka, ruangan itu benar-benar berubah. Laboratorium modern dengan peralatan baru dan plakat di pintu masuk bertuliskan Pusat Inovasi Dewi Lestari. Dewi terdiam tanpa kata-kata. Apa? Apa ini? Jantung baru perusahaan, jawabnya, dan memakai namamu karena tanpamu kami tidak akan pernah berdetak lagi. Dia tersenyum tidak percaya. Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Ya seharusnya. Ini bukan hadiah, ini pengakuan. Dewi berjalan di sekitar tempat itu menyentuh meja-meja baru, monitor berkilau, server sempurna. Ini luar biasa, gumamnya. Dan berpikir bahwa setahun lalu saya membersihkan lantai yang sama ini. Arjuna mendekat. Putaran hidup ya. Dia mengangguk masih terharu. Terima kasih, tapi bukan hanya untuk ini, tapi karena percaya padaku ketika aku sendiri tidak bisa. Terima kasih padamu karena mengajariku bahwa keajaiban sejati tidak datang dalam kesepakatan bernilai miliaran, tapi pada orang yang tepat. Sesaat, keduanya berdiri berhadapan, diselimuti cahaya putih laboratorium. Keheningan menjadi intim, tak terelakkan. Arjuna membelai pipinya. Boleh saya mengaku sesuatu, bisiknya. Dewi tersenyum tipis. Sepertinya saya sudah tahu apa yang akan kamu katakan. Tetap saja. Saya harus melakukannya. Dia mengeluarkan kotak beludru kecil dari sakunya. Dewi menatapnya terkejut. Arjuna. Dia membukanya. Di dalam, cincin sederhana emas putih berkilau di bawah cahaya laboratorium. Saya tidak ingin ini hanya menjadi tempat di mana cerita kita dimulai, katanya dengan suara tegas. Saya ingin ini juga menjadi tempat di mana hidup kita bersama dimulai. Dewi meletakkan tangan di dada tanpa bisa berbicara. Tidak perlu menjawab sekarang, tambahnya. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya tidak mencarimu untuk tinggal karena rasa terima kasih atau kewajiban. Saya ingin kamu tinggal karena kamu memilihku. Dewi menarik napas dalam menahan air mata. Saya sudah memilihmu sejak lama, katanya akhirnya. Hanya kamu yang tidak menyadarinya. Arjuna tersenyum lega dan dia mengulurkan tangannya. Dia menyelipkan cincin di jarinya dengan hati-hati. Tidak perlu kata-kata lagi. Mereka berpelukan merasakan bahwa momen itu adalah penutup sempurna untuk semua yang telah mereka lalui. Beberapa minggu kemudian, berita pertunangan menyebar ke seluruh perusahaan. Para karyawan merayakan seolah itu kemenangan mereka sendiri. Suasananya gembira, penuh harapan. Selama rapat umum, Dewi berbicara untuk pertama kalinya di depan semua orang. Ketika saya datang ke sini, tidak ada yang tahu siapa saya, katanya dengan suara tegas. Saya sendiri tidak tahu. Tapi perusahaan ini memberi saya kesempatan dan mengajarkan saya bahwa pekerjaan paling rendah hati bisa mengubah nasib banyak orang jika dilakukan dengan hati. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Arjuna menatapnya dari belakang. Bangga. Sore itu, di teras gedung, keduanya menatap matahari terbenam. Dewi menyandarkan kepalanya di bahunya. Menurutmu apakah suatu hari ini akan berhenti terasa seperti mimpi? Tanyanya. Kalau ini mimpi, saya tidak pernah ingin bangun, jawabnya. Dia tertawa lembut. Khas kamu. Selalu punya kalimat siap. Ini bukan kalimat, katanya berbalik ke arahnya. Ini kebenaran.
Angin bertiup lembut dan matahari tenggelam di balik gedung pencakar langit mewarnai langit oranye. Arjuna mengambil tangannya. Kamu tahu apa yang paling saya kagumi darimu? Kesabaranku, candanya. Imanmu. Kamu tidak pernah ragu, bahkan ketika semuanya tampak mustahil. Dewi menatapnya dengan kelembutan. Dan kamu belajar percaya lagi. Sepertinya itu membuat kita tim yang bagus. Yang terbaik, jawabnya. Mereka terdiam melihat lampu-lampu kota menyala satu persatu. Untuk pertama kalinya, Arjuna tidak memikirkan angka, atau kontrak, atau kompetisi. Hanya saat sempurna itu. Malam itu, saat keluar dari gedung, Arjuna berhenti sejenak di depan logo perusahaan yang menyala. Wijaya Global Systems bersinar lebih dari sebelumnya. Tapi dia tahu kesuksesan sejati bukan di sana, tapi pada wanita yang berjalan di sampingnya. Dewi meraih lengannya. Siap pergi. Siap, jawabnya. Meskipun sejujurnya, saya tidak ingin pergi ke tempat lain selain bersamamu. Dia menatapnya geli. Kalau begitu kita punya kesepakatan. Kemana saya pergi, kamu ikut. Janji. Dan bersama mereka berjalan ke mobil sementara gerimis mulai turun di kota. Mereka tidak terburu-buru, membiarkan hujan menyusul mereka. Mereka telah belajar bahwa akhir bahagia tidak datang karena keberuntungan, tapi karena usaha, kesetiaan dan kesempatan kedua. Dan begitulah, di antara tawa, hujan dan janji, Arjuna Wijaya dan Dewi Lestari menutup bab yang dimulai dengan bencana, tapi berakhir menjadi kisah tentang penebusan, kepercayaan dan cinta. Karena kadang keajaiban tidak datang dari langit, tapi dari orang-orang yang memutuskan untuk tetap tinggal ketika semuanya runtuh. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan ke channel, tinggalkan di komentar apa yang paling membuatmu tersentuh dari cerita ini dan nilai cerita ini dari 0 sampai 10. Dukunganmu membantu kami terus menceritakan kisah-kisah yang mengingatkan kita bahwa bahkan di hari-hari terburuk selalu ada kesempatan kedua.